Halo, balik lagi sama gue Lovenet All di sini. Seperti yang udah gue janjiin sebelumnya, di video kali ini gue akan ngasih tahu kalian gimana cara gue gunain blending mode di gambar-gambar gue seperti itu. Di video kali ini gue akan gunain software Photoshop karena Photoshop itu lebih universal dan semua orang pakai dan semua orang tahu gitu Photoshop. Tapi kalau misalnya Mango Studio atau Clip Studio Pen nggak semua orang pakai dan tahu gitu. Makanya gue pakai Photoshop karena lebih universal dan supaya semua bisa ngikutin. Sebenarnya sih fungsinya sama aja sih. Oke, langsung aja. Gua nggak mau lama-lama juga. Mudah-mudahan gue bisa lebih cepat untuk videonya gitu. Langsung kita masuk ke blending mode yang pertama. Yang pertama itu gue pakai itu adalah color dodge. Color dodge itu di sini membuat direct light gitu. Jadi lighting effect di sini. Contohnya ini gue ada, oke. Di sini gue pakai gambar gue yang sebelumnya, gue pakai gambar gue yang kemarin, Jadi untuk color dodge sendiri itu gue biasanya high contrast, jadi high saturasi, jadi saturasi tinggi dan dia lebih gelap untuk menghasilkan warna lighting yang kita mau gitu. Jadi untuk ngambil gambar langit di situ gue high saturasi sama dia lebih gelap gitu. Oke. Terus kita mulai gambarnya. Nah, kalau kalian lihat di sini efeknya udah mulai kelihatan di situ. Jadi untuk high contrast, high saturasinya itu makanya dia seperti ini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada efek, dia kan sore hari gitu ya kan, sore hari. Jadi efek sore harinya tuh benar-benar lebih terasa gitu. Kalau misalnya kita pakai color dodge ini gitu. Gue sedikit hapus ya, agak disesuaikan aja sih kayak gitu. Terus kita juga lihat di sini. Oke, sekarang efek malam hari, jadi high saturasi terus lebih gelap gitu. Jadi kalian bisa lihat, nah dia lebih terasa, efek malam harinya itu lebih terasa sekarang kayak gitu. Jadi nah ini gue biarin dia putih di sini. Kenapa? Karena dia disesuaikan sama layar monitor. Layar monitor kan juga ada refleksinya, cahayanya kan gitu. Makanya gue bikin warna putih gitu. Tapi seenggaknya kalian tahu gimana gitu efeknya. Oke, di sini gue ada contoh yang lain. Contoh yang lain itu gue pakai ini. Siapa sih yang nggak kenal sama ini ya kan, sama lightsaber gitu. Jadi ini gue akan pakai efek yang sama dan gue akan kasih tahu lagi salah satu contoh penggunaan si color dodge itu untuk bikin efek cahaya. Terus satu lagi warnanya gue kasih warna pink. Pink gelap, oke, biar lebih kelihatan. Oops, kok nggak rata sih. Oke, jadi ini kalau misalnya kalian lihat di sini, kalau misalnya dia kayak gini gitu kan, gue terus-terusan gitu, dia nggak akan ngefek lagi gitu. Kenapa? Karena dia cuma terpengaruh, dia cuma mempengaruhi si layernya itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita mau bikin efek yang lebih glow lagi, lebih tinggi lagi tingkat cahayanya, di brushnya itu kan di sini ada mode brushnya ya. Mode brushnya itu kita ganti ke color dodge juga. Jadi dia double dodge gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat, nah dia mulai terasa nih, mulai benar-benar lebih terang gitu. Kayak misalnya untuk gambar fireball gitu, dia benar-benar yang efektif banget kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, nah kalau misalnya gue aplikasiin ke sini, dia lebih terang lagi nyalanya seperti itu. Jadi nah di sini ini yang biru ini kalah kayak gitu ceritanya. Gitu. Oh iya, gue lupa ngasih tahu kalau misalnya di sini itu penggunaan blending mode itu jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena dia akan merusak gambaran kita juga gitu. Di sini gue over karena gue untuk ngasih tahu efek si blending mode itu seperti apa kalau misalnya diaplikasikan ke gambar. Tapi kalau misalnya di penggunaan gambar kalian nantinya itu jangan sampai overuse gitu, karena
apapun yang terlalu berlebihan kan nggak bagus gitu. Lah ceritanya kan kayak gitu. Jadi pakai sewajarnya aja gitu. Next kita masuk ke blending mode kedua, itu color. Sebenarnya gue nggak terlalu sering pakai sih. Untuk color itu sendiri gue nggak terlalu sering gue pakai, dan dia sebenarnya efeknya cuma untuk cuma untuk temporary. Kalau gue biasanya gue pakai itu untuk temporary, kayak misalnya kalian punya klien itu, jadi klien pengen tahu gimana sih kalau misalnya warnanya misalnya klien minta ganti warna gitu kan, biasa suka ganti warna. Kalau misalnya gambar ini warna bajunya misalnya hijau, warna bajunya misalnya biru, itu kalian kan nggak mungkin kan gambar lagi gitu kan. Nah, ya udah makanya pakai blending mode color itu sendiri biasanya untuk merubah warnanya seperti itu. Jadi di sini gue ambil contoh gambaran dari black and white. Jadi kalau untuk ini juga sebenarnya bagus untuk gambar yang hitam putih seperti ini sih gitu. Jadi contohnya misalnya teddy bear-nya itu misalnya tadinya kita pakai warna merah gitu kan. Kita pakai warna merah. Ups, ini terlalu terang. Saturasinya gue turunin dulu. Oke. Jadi si teddy bear-nya misalnya warna merah, tiba-tiba si klien minta bisa nggak kalau misalnya warnanya itu diganti warna misalnya warna sesuai aslinya gitu, coklat gitu kan. Kalau misalnya diganti warna coklat, ya udah, jadi kita nggak perlu ngubah-ngubah semuanya, kita ganti aja langsung ke warna aslinya gitu. Warna aslinya kan memang coklat gitu, tinggal diganti kayak gini kan, seperti itu. Nah, jadi dia berguna untuk temporary aja sih kalau misal color, untuk melihat general idenya itu seperti apa gitu. Jadi gue nggak akan pernah gunain ini sebagai final blending hasil gambarnya itu gitu. Oke, next kita lanjut ke efek yang ketiga. Yang ketiga itu lighten. Lighten itu lebih ke membedakan antara si foreground sama backgroundnya gitu. Jadi dia itu di sini gini. Jadi lighten itu agak sedikit tricky gitu, karena dia itu blendingnya itu disebut blending komparatif. Jadi komparatif itu artinya gini. Jadi kalau misalnya dia itu, jadi gua ambil contoh di sini ya. Kanvasnya itu kan warna krem ya. Ini kan warna kanvas ya. Terus kalau misalnya dia lebih gelap untuk warna brushnya, dia nggak akan pengaruh gitu, karena dia cuma pengaruh itu kalau misalnya nilai kanvasnya itu lebih gelap daripada nilai si brushnya gitu. Jadi kalau misalnya nilai brushnya itu lebih gelap, dia nggak akan ngaruh gitu. Tapi kalau misalnya nilai brushnya itu lebih terang dari warna kanvasnya, dia baru akan pengaruh kayak gini gitu. Ya agak sedikit over. Jadi dia itu untuk shutdown aja sih, mematikan gitu. Jadi gua ambil di sini contohnya seperti ini. Oke. Jadi contohnya seperti ini agak over. Jadi gue untuk kasih tahu kalian aja gimana efeknya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, nah jadi objek kalian itu bisa kelihatan gitu. Jadi yang kelihatan itu cuma objek. Jadi objek yang di backgroundnya itu dia agak sedikit dipudarin, agak sedikit dimatiin, dibikin blur supaya objek utamanya itu bisa kelihatan lebih menonjol kayak gitu sih. Itu nah kalian kalau kalian zoom out, kalian baru bisa ngelihat efeknya seperti apa gitu kalau misalnya gue matiin dan nyalain kayak gitu. Jadi penggunaan lighten itu seperti itu. Itu contoh lain tuh kayak misalnya kalian gambar pemandangan gitu, gunung ada bukit, terus ada rumahnya di bukit itu kayak gitu. Kalian bisa kasih lighten supaya kalian itu objek yang di belakang itu terisolasi gitu. Jadi cuma bisa kelihatan si objek utamanya kayak gitu. Terus next itu adalah overlay. Overlay ini favorite gue, yang seperti gue bilang tadi. Jadi overlay ini dia mengkombinasikan dua blending mode lainnya. Jadi kayak dia tuh menggelapkan sama membuat terang gitu, nerangin.
Jadi kegunaan utamanya itu, pertama, dia kenapa jadi favorit gue, karena dia itu bisa koreksi warna lebih jauh gitu. Contohnya di sini warna gambarnya itu bener-bener yang dull gitu, warnanya itu bener-bener yang terlalu abu-abu grayish gitu. Jadi gue mau boost kontrasnya si warna itu. Contohnya itu contohnya itu misalnya kayak rambutnya gitu ya. Rambutnya kan warnanya coklat, tapi coklatnya itu nggak terlalu terang gitu, karena dia terlalu gelap. Makanya gue pakai si overlay ini, gue boost gitu warna rambutnya supaya dia lebih coklat kayak gitu. Terus misalnya ini warna hordennya di sini kan warna hijau kan sebenarnya, tapi warna hijaunya, nah kalian lihat situ kan hijau, tapi hijaunya itu nggak terlalu terang gitu. Makanya gue boost warnanya itu supaya dia lebih kelihatan, itu pakai mode itu overlay gitu. Jadi overlay itu gunanya untuk ngeboosting warna gitu, untuk naikin kontras warnanya supaya dia lebih kelihatan kayak gitu. Terus ada lagi kegunaan lain dari si overlay itu sendiri, itu yaitu bikin tekstur. Kalian lihat di sini tekstur ini masih normal kan. Kalau misalnya gue ganti ke overlay, nah nanti dia akan mengeliminasi warna grey-nya gitu. Jadi grey-nya itu nggak akan kena, dan dia cuma menampilkan itu warna putih sama warna hitamnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya, jadi dia itu cocoknya itu kayak untuk wallpaper di mana, di tembok, atau kalian lihat di sini di laptopnya seperti itu, dan atau untuk bikin efek tekstur di gambaran kalian gitu. Kayak misalnya gambaran gue ini kan dia ada teksturnya itu nih kayak gini. Ini tekstur ini tuh sebenarnya dari si overlay itu sendiri gitu. Dan kegunaan overlay yang lain itu adalah untuk membuat efek kayak color dodge sebenarnya. Dan ini gue lebih suka pakai overlay dia, gue nyebutnya bloom gitu. Jadi belum itu belum makan, belum minum. Jadi belum itu efeknya tuh kayak gini. Jadi kayak ini gue ambil warna orange ya, kayak gitu. Terus gue ganti jadi overlay di sini, dan gue besarin dulu efeknya. Jadi dia, nah kalau kalian lihat gambaran gue itu suka ada efek-efek kayak gini, itu gue pakai efek bloom ini gitu. Dan biasanya gue untuk efek bloomnya itu sendiri gue nggak terlalu besar. Jadi opacity-nya biasanya gue kurangin sih, entah dia di 80 atau di 75 itu kayak gitu. Oke, overlay selesai seperti itu contohnya. Terus kita lanjut ke terakhir, multiply ini obviously ini jelas banget, ini yang paling populer di antara semua blending mode. Semua digital artist pasti pakai multiply gitu, karena multiply itu banyak banget kegunaannya. Pertama itu jelas, gue kalau untuk speed painting gue pakai untuk buat shadow. Jadi kalau kalian lihat di sini, untuk ngebuat shadownya itu gue ambil dari sini ya. Gue lebih suka warnanya tuh agak ke ungu-unguan sih. Jadi gue akan ambil warna ungu aja. Warna ungu. Terus gue ambil di sini warna agak sedikit ungu, dan gue ganti brushnya jadi warna. Oke, jadi pertama dia untuk buat shadow. Kalau misalnya kalian gambar, oke sebentar nih kayaknya terlalu gelap. Jadi gue ya. Nah jadi untuk buat shadownya itu seperti ini gitu. Terus kalau gue pakai ini biar lebih smooth. Nah jadi kayak gitu. Sebentar ya. Oke. Nah jadi untuk bikin shadow di manapun, jadi gue nggak perlu mikirin lagi warna bajunya itu seperti apa. Untuk di
untuk di kulitnya itu warnanya seperti apa gitu. Jadi semua satu warna kayak gitu. Jadi untuk buat shadow, terus kegunaan yang lain itu untuk buat cast shadow. Jadi kayak misalnya di sini kayak ada contohnya, misalnya gue bikin ada, kayak gue tambahin lagi satu deh. Jadi multiply, jadi dia cast shadow gitu. Kayak misalnya ada sesosok makhluk gitu, makhluk astral gitu, ada di sini. Nah, terus dia itu besar gitu. Jadi dia untuk ngebuat shadow seperti ini sih biasanya gitu. Nah kayak gitu. Itu gunanya multiply, itu salah satunya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk ada lagi untuk bikin strip di kucingnya ini contohnya. Untuk bikin strip di kucingnya itu gue pakai ini juga. Pakai apa? Pakai multiply. Bagus. Jadi kayak gitu. Atau strip di bajunya gitu misalnya. Bajunya ada strip-stripnya kan. Jadi bikin strip di bajunya seperti ini gitu. Kayak gitu. Jadi oh ya, satu lagi itu contohnya itu gede banget. Dia bisa untuk make up di sini, kayak misalnya blush gitu. Jadi kayak rona di pipi gitu. Terus atau buat tato juga. Kayak misalnya di sini kan dia ada blushnya itu kan, ada agak rona gitu. Dia apa ini? Oke. Jadi dia itu rona gitu. Jadi di sini gue ambil, untuk bikin, tapi ini terlalu lebay sih. Kayak gitu. Atau bikin apa, eyelashes kayak gitu. Kenapa jadi kayak bencong gini? Pokoknya intinya kayak gini. Atau bikin tato gitu. Kalau misalnya kalian mau bikin tato gitu, bisa bikin pakai ini. Itu jadi ini pakai multiply. Terus bikin tato apa ya, jadi kalian juga bisa bikin tato seperti ini gitu. Jadi itulah kenapa multiply itu salah satu favorit gua, karena kalian bisa banyak bereksperimen dengan blending mode itu. Kayak gitu. Kayaknya gitu aja untuk blending mode gua hari ini. Semua udah. Jadi intinya ini adalah blending mode yang biasa gue pakai di gambar-gambar gue gitu. Jadi kalian udah tahu gimana cara gunainnya. Terus apa lagi ya? Terus oke, gitu aja sih sebenarnya. Semoga bermanfaat sih. Kalian bisa mulai eksperimen juga, dan kalian bisa improve gambaran kalian juga kayak gitu. Terus kalau misalnya di antara kalian ada yang punya tips lain gitu, atau ada cara penggunaan blending mode yang lain gitu, kalian bisa share di bawah, di komen bawah gitu kan. Terus kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, tulis di kolom di bawah juga gitu. Oke, that's it. Kira-kira 20-an menit, lumayan karena ini real time sih gitu. Oke, my name is Levin et al. Oh, belum.
Oke ya, kalau kalian suka sama video ini kasih jempol kalian ke atas. Kalau misalnya kalian nggak suka kasih jempol kalian ke bawah. Kalau kalian nggak mau ketinggalan sama video-video gue yang lain, kalian bisa subscribe. Dan last but not least, my name is Lovin et al. Stay calm, keep drawing. I'll see you guys next time. Bye bye.